Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Kali ini kita sampai pada bab yaitu ruang lingkup biologi. Nah, tujuan pagi ini mempelajari ruang lingkup biologi yaitu untuk mengetahui pelajaran apa saja yang dikaji dalam ilmu biologi. Selanjutnya anak-anak, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Kali ini kita masuk di bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Nah, yang dipelajari dalam ruang lingkup biologi seperti yang ditampilkan di gambar ini kebanyakan atau 100% menjelaskan tentang makhluk hidup. Itulah yang akan dikaji dalam ruang lingkup biologi. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada 4. Nah, saya hanya menjelaskan satu saja atau membaca satu. Menjelaskan ruang lingkup biologi dengan atau dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Saya ulangi anak-anak. Menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Selanjutnya A. Karakteristik dasar makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel, maka dikenal dengan istilah uniseluler, dan ada juga makhluk hidup yang tersusun lebih dari satu sel atau multiseluler. Nah, ini silakan dilihat perkembangan makhluk hidup yang multiseluler. Ada hewan juga di situ ditampilkan. B. Struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang paling kecil yaitu molekul. Selanjutnya naik ke atas dan yang paling puncak adalah bioma. Struktur organisasi kehidupan mulai dari yang paling kecil yaitu molekul. Selanjutnya molekul ini akan menyusun sebuah sel. Di situ kebetulan adalah sel jantung. Sel nanti berkumpul sehingga membentuk jaringan. Contoh yang ditampilkan adalah otot jantung. Betul ya, jaringan atau otot jantung. Berikutnya lagi jaringan ini berkumpul sehingga membentuk organ. Kebetulan di situ ditampilkan organnya adalah jantung yang bisa menyusun sistem organ yaitu sistem peredaran darah. Selanjutnya kita lihat struktur organisasi kehidupan. Ada individu. Nah, individu ini nanti berkumpul sehingga membentuk sebuah kelompok atau populasi. Selanjutnya struktur organisasi kehidupan. Di sawah terdapat berbagai macam populasi yang saling berinteraksi membentuk komunitas. Komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik. Seperti itu contohnya, sehingga membentuk suatu ekosistem sawah. Silakan dilihat contohnya. Struktur organisasi kehidupan. Hutan hujan tropis merupakan salah satu bioma di dunia. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. C. Klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak, ada banyak klasifikasi yang kita pelajari. Ada sistem klasifikasi 2 kingdom. Nah, di sini ada sistem klasifikasi 6 kingdom yang kebetulan dibuat atau disusun oleh Carl Woese. Contohnya anggotanya ada kingdom Archaebacteria hingga kingdom animal. Nah, pohon klasifikasinya ada di samping itu, silakan dilihat. Ini lebih jelasnya tentang anggota sistem klasifikasi 6 kingdom. Berikutnya lagi cabang-cabang ilmu biologi. Ada virologi, mikologi, zoologi, botani, entomologi. Jadi entomologi ini adalah cabang biologi yang mempelajari tentang serangga. Berikutnya anak-anak mungkin sudah tahu apa biologi itu. Kita lanjutkan lagi. Pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Di situ ada beberapa langkah. Yang pertama ada pengamatan, pertanyaan, hipotesis, prediksi, eksperimen. Itu langkah untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Berikutnya lagi F. Penelitian ilmiah. Nah, di dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa kerangka atau tahapan atau susunan. Yang pertama ada kerangka acuan penelitian, ada proposal, prosedur pelaksanaan, analisis data, dan yang terakhir adalah laporan penelitian. 1. Kerangka acuan penelitian. Nah, ini gambaran kerangka yang harus kita susun
yang sudah ada di benak pikiran kita. Yang ada pertama adalah judul. Berikutnya dilanjutkan latar belakang terus sampai manfaat yang didapat dari hasil penelitian. Yang kedua, proposal penelitian. Proposal penelitian meliputi identifikasi variabel penelitian. Anak-anak kita mengenal ada 3 variabel penelitian tentunya. Ada variabel bebas, terikat, dan kontrol. Selanjutnya ada tujuan tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, jadwal penelitian. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan penelitian. Nah, contoh yang diambil yaitu penelitian terhadap biji adenium, cepat atau lambatnya perkembangan. Tahapannya seperti nomor 1, 2, dan 3. Jadi ada tahap analisis atau pengamatan itu ya. Berikutnya analisis data. Analisis data adalah cara pengelolaan data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Silakan dilihat contohnya. Nah, di sini analisis data itu memuat 3 unsur ini. Yang pertama ada mendeskripsikan data, yang kedua menginterpretasi, yang ketiga menganalisis data. Yang kelima, laporan penelitian. Di dalam laporan penelitian berisikan yaitu bab 1 yang terdiri bab 1 yaitu pendahuluan, ada bab 2, bab 3, 4, 5 yang berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya tidak lupa kita harus mencantumkan pula daftar pustaka plus lampiran, di mana lampiran ini berisikan peta, skema, foto, dan gambar. Berikutnya G, keterkaitan biologi dengan ilmu yang lain. Saya ambil satu contoh anak-anak, di sini ada biologi dengan cabang ilmu yang lain. Jadi banyak ilmu yang berhubungan dengan biologi. Saya ambil satu contoh dengan ilmu kimia. Di dalam biologi yang dipelajari adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Agar makhluk hidup itu bisa tumbuh dan berkembang, maka dibutuhkan zat makanan. Di dalam zat makanan terdapat beberapa zat kimia. Zat kimia inilah yang akan dikaji lewat ilmu kimia. Bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, silakan dicari lagi anak-anak contoh biologi dengan sosiologi atau yang lainnya sendiri. Berikutnya dampak negatif perkembangan teknologi. Ada beberapa dampak yang bisa kita temukan di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah kerusakan ekosistem. Dan yang paling ngetren sekarang ini adalah senjata biologis berupa virus. Dampak positif perkembangan biologi di bidang pertanian yaitu kultur jaringan, bidang peternakan, inseminasi buatan, bidang kesehatan, pembuatan vaksin, bidang industri yaitu pembuatan minuman baru, susu, fermentasi atau yogurt. Sebelum saya akhiri pelajaran pagi hari ini, anak-anak ada yang ingin bertanya? Baik, anak-anak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan di buku UKBM ya, halaman 15 sampai 20. Saya akhiri sekian dulu pelajaran pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.